up dari kedua kesebelasan. Ini bagian line up dari Brunei Darussalam. Setidaknya ada 3 pergantian pemain dari line up yang diturunkan ketika leg pertama menghadapi Indonesia, Bung Wes. Ya, siapapun yang diganti saya pikir beda kelasnya tidak akan terlihat ya, Bung Tio. Dan lini depan apakah pemain-pemain seperti Suhaimi, nanti mungkin Nazaruddin Ismail yang disimpan bisa menjadi pembeda. Saya pikir ancamannya tidak terlalu nyata. Yang saya tunggu adalah bagaimana Indonesia membangun organisasi permainan jauh lebih baik daripada pertemuan pertama. Ya, pelatih asal Spanyol Mario Rivera mengatakan memang sulit mengalahkan Indonesia, tapi saya akan berusaha maksimal mungkin untuk menyulitkan Sintayong dan Indonesia. Ya, statusnya sekedar menyulitkan ya. Dia tidak akan berani mengatakan berani untuk menang, tapi siapa sih yang tidak ingin bermain untuk menang? Tapi bagaimana Mario Rivera kesulitan mencari pemain sepak bola dibandingkan di Indonesia, ya patut ya harus dipertimbangkan bagaimana kekuatan Brunei menghadapi Indonesia. Ya, tapi apapun itu kita tahu bahwa di tahun 1990 Brunei pernah mengalahkan Indonesia di Merdeka Games dengan skor 1-0 dan itu menjadi kemenangan terakhir Brunei Darussalam menghadapi Indonesia dalam pertemuan yang sudah dilakukan 12 kali. Ya. Dan Indonesia menang 8 kali, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Kita masih menunggu bagaimana line up dari Indonesia. Tadi kita sempat membahas bahwa 4-3-3. Nanti kita akan melihat Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan juga Witon Sulaiman di lini tengah. Ya. Sedangkan di depan akan ada Denny Sulistiawan, Hoki Caraka dan juga Egy Maulana Fikri. Sangat menarik Hoki Caraka kembali dipercaya oleh Sintayong. Ya, terima kasih kepada Sintayong yang berani mempercayakan anak muda ini permainan kedua hoki di tim nasional senior. Dan kemudian apakah ada kesenyawaan dengan Egy dan Dendi yang bagi saya Dendi dan Egy kemarin itu memang sudah dapat catatan dalam rapor yang merah di pertemuan pertama. Menang 6-0 bagi saya tidak menyenangkan melihat permainan Indonesia di laga pertama. Semua mata tertuju pada 2 sayap kita ya, ada Sandy Walsh dan juga Sen Patinama yang akan tampil sebagai pemain. 8 pemain, maksudnya ada 3 perubahan di sini, yaitu Fahrudin, Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya sebagai starting awal di pertandingan ini. Karena di pertandingan pertama atau di leg pertama 3 pemain ini tidak bermain sebagai pemain inti dan hanya bermain di tendangan langsung tadi. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentar yang tidak asing lagi, yaitu Bung Wesley Hutagalung. Bung Wesley, ada 3 perubahan dan juga di Brunei juga ada 3 perubahan. Strategi macam apa yang diterapkan oleh pelatih Rivera maupun Sintayong di pertandingan ini, Bung Wesley? Saya pikir dari awal saya menunggu bagaimana Indonesia bermain dengan lebih bagus, organisasi yang lebih rapi, dan di tengah tanpa Barcelona. Kini Indonesia kembali menguasai keadaan. Rahmat Irianto yang kembali bermain sebagai pemain inti setelah melewati 6 pertandingan tidak pernah bermain sebagai pemain inti, melewati dengan hanya bermain selama 75 menit di 6 pertandingan timnas Indonesia. Kini Raku Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sandy Walsh berdiri bebas, Sandy, dan ini dia gol pertama dari pertandingan kedua di tim nasional Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat sandik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat ya, bukan sebuah gol kebetulan, Bung Hadi. Proses yang sangat indah. Iya, proses yang sangat indah dan terukur. Menurut saya inilah peran dari gelandang seperti sekelas Ricky maupun Rahmat Irianto sebagai jantung permainan kita. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat manis dari Rahmat Irianto kepada Sandy Walsh. Namun belum ada tayangan ulang. Kita hanya mengira-ngira saja tadi apa yang telah dilakukan para pemain Indonesia, yang pasti Indonesia telah unggul. Ya, kita akan lihat bagaimana namanya Ricky Kambuaya yang memberikan umpan yang sangat manis, sangat macan, manis dan cantik. Kontrol yang baik Sandy Walsh dan cutback kepada Hoki Caraka. Tadi Anda lihat Modi, serangan Brunei tidak terorganisasi, lebih pada sporadis, dan itu sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia untuk membangun serangan lebih percaya diri, lebih tenang. Umpan yang tidak sempurna dan kontrol yang tidak sempurna dari Hoki Caraka. Menerima umpan dari Egy Maulana Fikri, nampak tidak siap. Kita lihat Hoki Caraka karena mendapatkan benturan keras, diminta bangkit oleh wasit Ahmed Faisal dari Yordania. Belum kita lihat jelas apa yang sungguhnya terjadi. Jelas pelanggaran.
itu terinjak dari Jelas belakang. pelanggaran, tapi dibiarkan saja oleh Ahmad Faisal di kaki Rahmat Irianto. Buangan yang tidak sempurna karena memang benar-benar dibuang keluar lapangan oleh Rahmat Irianto, menghasilkan lempar ke dalam. Dan nampaknya Brunei memang agak sulit karena bagaimanapun secara kualitas mereka sangat-sangat di bawah para pemain Indonesia, Bung Wesley. Betul. Secara pertandingan juga sangat sedikit untuk mengasah kemampuan dan menguji kekompakan mereka. Tapi ini peluang, Bung Hadi. Oh, sangat berbahaya. Shooting langsung tadi dari Hakimi Yazid. Saya pikir keputusan yang tepat ya, karena untuk masuk ke dalam kotak penalti sulit. Nah, hanya gelandang-gelandang kita harus sudah mau baca bahwa Brunei melakukan percobaan-percobaan itu akan lebih sering dibandingkan mereka mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Vietnam dan Irak itu membutuhkan effort tim yang lebih keras lagi, Bung Wesley. Betul. Dan mungkin saya yakin formasi 3 seperti Anda katakan di belakang akan dipakai. Egy Maulana Fikri, shooting Egy, Hoki dapat, Hoki Caraka diblok dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Zulkifli, membatalkan gol Indonesia dan menghasilkan tendangan penjuru yang mudah saja patah. Serangan dari Brunei Darussalam, Witan Sulaiman ke kanan, ada Egy, kehilangan bola Egy. Jika ini terjadi melawan Jepang ini sangat berbahaya, Bung Wesley. Anda bicara Piala Asia nih? Iya, ini Piala Asia, Bung Wesley. Bagaimana sesuatu kesalahan yang dilakukan Egy Maulana Fikri ini dilakukan pada saat leg pertama melawan Brunei di Stadion Gelora Bung Karno. Bagaimana kesalahan Egy membuat Brunei melakukan serangan balik yang sangat cepat. Piala Asia dan putaran kedua Piala Dunia juga menghadapi Irak, Finland, dan Filipina. Fakhrudin tadi menerima bola dari Sandy Walsh. Rahmat Irianto umpan langsung ke depan, sangat baik pada Sen Patinama, masih Sen shooting dan Tuhan, sebuah shooting yang sangat dari Sen Patinama sangat keras, gagal tadi, Bung Wesley. Keputusan yang tepat karena saya tidak melihat ada pemain lain yang siap menyambut bola dengan posisi yang lowong ya, dan itu keputusan yang sangat baik. Itu membuat back Brunei akan bingung nantinya ketika menghadapi serangan yang sama. Kita lihat tidak ada pemain Indonesia yang siap menyambut bola di mulut. Kembali ke Egy Maulana Fikri pada Sandy Walsh, angkat langsung di kotak penalti, sudah menunggu Hoki. Kini ada Sen Patinama mendapatkan bola, umpan ke tengah, arahkan, kita lihat ada Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik Kinarian, gol! Egy Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di menit ke-41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Brunei Darussalam, Bung Wesley. Ini yang kita tunggu dari Egy, timing dan posisi dia dalam membaca permainan. Karena pengalaman dia bermain di Eropa, yang kita butuhkan adalah kemampuan dia membaca permainan. Timingnya sangat baik, begitu ada serangan balik dan bola-bola jauh dia bisa membaca arah datangnya bola. Sebuah gol yang sangat manis tadi dilepaskan oleh Egy Maulana Fikri. Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri buat tim nasional Indonesia. Ya, bola pantul. Rizky Ridho, 2-0 Indonesia unggul. Arahkan langsung ke kanan. Kontrol yang baik dari Sandy Walsh. Ada Egy lagi di tengah sembilan dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macet, manis dan cantik. Benar-benar mengiris pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iya, ini saya suka dengan kata-kata mengiris. Jadi seperti bawang yang kita iris-iris ini. Sangat tajam, Bung Sangat Wesley. tajam permainan kita menjelang akhir babak pertama. Dan itu yang kita tunggu adalah kualitas penyelesaian. Bangun serangan oke, tapi penyelesaian dari babak pertama tadi terlalu lama kita menunggu antara gol pertama dan gol kedua. Gol kedua dan ketiga begitu indah untuk dilihat. Gol kedua Hoki Caraka dari dua penampilannya bersama tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Umpan langsung dari Stadion Hasanah Bolkiah di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Ini adalah round pertama, leg kedua. Di leg pertama sudah kita ketahui Indonesia unggul 6-0 dan di leg kedua ini di babak pertama kita unggul 3-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Hoki Caraka dan 1 gol oleh Egy Maulana Fikri. Langsung kepada Egy Maulana Fikri, kotak penalti, umpan yang sangat baik Witan Sulaiman, pelanggaran dan kotak penalti membuat Indonesia mendapatkan penalti.
Sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Witan Sulaiman. Wajar ya Bung Adi penalti yang diberikan dan umpan tarik yang stop ball yang bagus sekali dari Egy membuat pertahanan Brunei harus melakukan. Siapa yang akan melakukan tendangan penalti nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan. Oh jelas. Ya, kakinya ditahan ya. Oleh Yura Indra Putra terhadap Witan Sulaiman. Tidak ampun tadi dari wasit Ahmad Faisal Al-Ali Yordania untuk menghadiahi Indonesia sebuah penalti yang nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Witan berani sebagai salah satu eksekutor rutin langganan dari tim Indonesia asuhan Sintayong. Meskipun kita punya banyak eksekutor penalti, tapi kita tunggulah bagaimana Witan mengeksekusinya dengan kaki kiri andalannya. Di awal-awal babak kedua ini serangan dengan cepat ini harusnya membuat kepercayaan diri kita jauh lebih tinggi untuk memulai babak kedua. Nampaknya Witan melakukan konsentrasi yang sangat kuat, kita lihat dan lakukan sudah masuk pemirsa, membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang sangat dingin dari Witan Sulaiman. Inilah gol yang ke-9 dari Witan Sulaiman dari 32 pertandingan termasuk pertandingan ini untuk tim nasional Indonesia, Bung Wesley. Eksekusi yang sangat dingin menurut saya. Ini pembunuh ini Bung Hadi, dari cara dia mengambil, keberanian dia untuk mengambil langsung eksekusi akibat penalti yang didapatnya. Lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah, tidak perlu dia mengarahkan ke pojok karena dia tahu kiper akan melompat ke Egy Maulana Fikri. Siapa yang diberikan pendek kepada Witan Sulaiman? Masih Witan menunggu, kita lihat Sandy Walsh ke tengah langsung. Ada Dendi Sulistiawan, Egy Witan Sulaiman langsung ke tengah. Dendi syutingnya. Oh Tuhan, gagal untuk menciptakan hat-trick. Kita lihat Hoki Caraka padahal sudah berdiri bebas di depan mulut gawang dari Khamin Nyari, padahal tinggal menyebut permisi saja gol akan masuk tadi, Bung Wesley. Dia lupa menyebut kata permisi tadi. Memang bola sepertinya mudah untuk dicebloskan, tapi pantulannya membuat Hoki kehilangan kemampuan mengontrol bola. Tidak mudah ya, lihat pantulan bolanya dan dia karena waktu sebelum Sananta ada striker-striker yang mungkin bisa dikatakan lebih dipercaya ya, termasuk Spaso pernah dipercaya oleh Sintayong. Sadil Ramdhani umpan langsung, berbahaya tadi, disundul saja. Kita lihat ada Rahmat pada Asnawi. Sadil Ramdhani kembali pada Asnawi, angkat Asnawi di kotak penalti. Syuting langsung dan gol! Rizky Ridho, 5-0 Indonesia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. Ya, luar biasa. Saya tidak menyangka Rizky Ridho akan ada dalam kotak penalti menyambut umpan-umpan operan yang menyayat pertahanan Brunei. Ada Rizky Ridho, ada palang pintu kita di situ. Luar biasa menurut saya keberanian Rizky dan timingnya juga, menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri pertahanan Brunei ada Rizky Ridho. Rizky Ridho, kita tekan balik, coba dilakukan para pemain Indonesia. Jatuh di kaki Asnawi, masih Asnawi berlari cepat. Kita lihat pergerakan tanpa bola dari Sadil Ramdhani, masih Sadil, angkat Sadil. Tuhan! Gagal Ramadan Sananta untuk menanduk bola ke gawang yang sudah kosong tadi. Peluangnya dan serangan yang sangat-sangat cantik tadi, Bung Wesley. Iya. Kembali bola jatuh di kaki Arhan Pratama. Siapa akan diberikan? Masih Arhan ke tengah, tempati oleh Witan Sulaiman. Pendek saja kepada Arhan Fikri. Ada Witan kembali. Ada kita lihat Fahrudin kapten ke-11. Sadil Ramdhani pendek saja kepada Arhan. Masih Arhan berputar-putar, kita pada Asnawi lagi. Masih Asnawi mencari rekan, membawa bola ke dalam. Masih Asnawi, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi, syuting langsung terlepas dan selamatlah gawang tadi Rai Rasmin, Bung Wesley. Lihat bagaimana Asnawi sering sekali masuk dalam kotak penalti. Entah itu one touch, 1-2 sentuhan maupun menggiring bola. Ini yang membedakan gaya bermain ketika ada Sandy Walsh maupun dengan ada Asnawi. Tapi cara kita bermain menggiring bola masuk kotak penalti itu membuat pertandingan semakin menarik, semakin seru, dan saya menunggu gol ke-6. Umpan cepat terlepas, kita lihat dan gol Ramadan Sananta, 6-0
sebuah apakah offside? Iya, tadi Gol 6-0. Gol ke-6 Indonesia atau gol ketiga untuk Ramadan Sananta di tim nasional, dan tiga-tiganya dibobol ke gawang Brunei, Bung Wesley, dan ketiga-tiganya di luar kandang, Bung Wesley. Betul. Dicok saja kita lihat, Bung Wesley. Gol menarik. Tapi mereka berhasil melakukan tembakan hampir sebanyak 4 kali. Itu menjadi catatan bagi gelandang pertahanan kita, karena lawan yang akan kita hadapi kemudian punya variasi serangan yang seperti itu. Tendangan penjuru Brunei sudah menunggu 4 pemain Brunei di kotak penalti, dan tadi sempat kita lihat Hoki Caraka sudah menunggu di depan untuk melakukan serangan balik. Hairil dari di kotak penalti, Hakimi Yazid, pemain yang memiliki kecepatan cukup baik untuk bisa merepotkan pertahanan Indonesia. Ada kapten ke-11 Yura Indra Putra juga berada di kotak penalti. Ada juga Hairil Sahmi. Ada 5 pemain dan 6 pemain di area kotak penalti Indonesia dari Brunei Darussalam untuk bisa menyambut tendangan penjuru dari Muhammad Hakimi Yazid. Sudah memberikan aba-aba, lakukan sudah, tinggi datangnya berbahaya, disundul saja tadi oleh Hernando Ari. Hakimi ada Sadil Ramdhani berdua dengan Hakimi Yazid lagi. Mas Hakimi shooting langsung, terlalu jauh tadi, Bung Wesley. Ya, kualitas penyelesaian yang memang buruk. Tapi bagaimana pertahanan kita semakin terbuka dan bola itu semakin dekat dengan gawang Indonesia. Ini langsung ke kanan, tempati oleh Asnawi. Masih Asnawi, siapa yang diberikan, pendek saja pada Sadil. Masih Asnawi lagi. Kerjasama pada Sadil Ramdhani, umpan cepat, arahkan sangat baik tadi masuknya pada kita menunggu detik-detik terakhir apakah Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam dengan ciri khasnya tentu saja melempar bola ke arah gawang dengan jarak yang sangat jauh. Sebelum terjadi lemparan ini pelanggaran, kita lihat bagaimana Arhan ada di dalam area permainan serangan yang bukan di posisi dia. Arhan Pratama, Tokyo yang diisukan akan bermain di Liga 2 Korea. Dan semoga kita mendapatkan lemparan yang sangat baik mengarah kepada pemain-pemain kita. 4 menit tambahan waktu di babak kedua. Skor sudah 6-0. Apakah masih bisa bertambah untuk menyamai rekor kemenangan Indonesia atas Brunei di Piala AFF 2022 di mana kita menang 7-0. Masih kita menunggu tinggal menunggu momen-momen saja dari wasit Ahmad Faisal. Sudah unggul Indonesia 6-0. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, leg kedua antara